Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil proyek yang akan kami lakukan, yaitu melaksanakan kegiatan parenting untuk meningkatkan peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar pada anak yang akan dilaksanakan di Balai Desa Wirokerten pada bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2023. Adapun untuk koordinator pelaksanaan yaitu Zulhijayanto. Yang selanjutnya yaitu tahapan kegiatan perencanaan proyek. Terdapat 7 tahap yang akan kami lalui, yaitu tahap pertama perizinan, tahap yang kedua membangun kemitraan, tahap yang ketiga persiapan sumber daya, tahap yang keempat pelatihan, yang kelima pendampingan, tahap yang keenam evaluasi, tahap yang ketujuh pelaporan. Dari tahap 1 sampai dengan tahap 7, kami akan selalu melakukan pemantauan dari masing-masing tahap tersebut. Berikut ini adalah rincian tahap yang akan kami laksanakan. Yang pertama, pengurusan izin. Kami akan melaksanakan perizinan kepada pihak kampus dan juga Kepala Desa Wirokerten untuk mendapatkan dukungan terkait pelaksanaan proyek. Kemudian yang kedua, menghubungi para mitra. Di sini kami akan mendapatkan narasumber yang berkompeten dan juga berkomunikasi dengan Kepala Desa untuk memperoleh peserta parenting. Tahap yang ketiga yaitu mempersiapkan sumber daya. Hal ini meliputi mempersiapkan undangan, ruangan, meja dan kursi, sound system, LCD proyektor, pendanaan, dan juga konsumsi untuk kegiatan proyek. Tahap yang keempat yaitu melaksanakan pelatihan. Di sini narasumber akan menyampaikan materi terkait bagaimana orang tua dapat memberikan motivasi belajar yang dapat berdampak pada anak, sehingga orang tua dapat mengaplikasikannya ketika di rumah. Kemudian tahap yang kelima yaitu melakukan pendampingan. Nah, di dalam hal ini narasumber akan membantu kami dalam melaksanakan proses pendampingan kepada orang tua. Tahap yang keenam yaitu melakukan pemantauan. Di sini kami dari tim pusat pendidikan akan membuat angket untuk orang tua guna memantau hasil penerapan ilmu parenting yang sudah didapatkannya dari narasumber. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi dan perumusan pembelajaran. Di sini kami juga akan melakukan pelaporan terhadap hasil kegiatan yang telah kami laksanakan. Untuk selanjutnya ada perencanaan waktu dan alokasi kegiatan. Dengan nama kegiatan parenting untuk meningkatkan peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar pada anak. Dengan outputnya itu adalah 1 kali pertemuan dengan rencana waktu pelaksanaan yaitu sekitar bulan Maret ataupun April. Dengan pihak yang bertanggung jawab itu masing-masing koordinator dan PJ-nya dengan keterangan tempat pelaksanaan di Desa Wirokerten. Untuk selanjutnya ada rencana anggaran belanja. Rencana anggaran belanja dibagi oleh masing-masing setiap si yang terdiri dari si kesekretariatan, si acara, si perlengkapan di mana mereka akan mengelis keperluan mereka dengan jumlah anggaran yang akan mereka butuhkan serta rencana waktu meminta anggaran. Setelah itu mereka akan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan anggaran yang telah mereka rencanakan dengan keterangan alokasi anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya, rencana anggaran belanja meliputi dari si PDD, si humas, dan si konsumsi, di mana di masing-masing setiap si itu akan melaporkan terkait dengan keperluan mereka dengan jumlah anggaran yang mereka butuhkan dengan rencana waktu untuk meminta anggaran serta pertanggungjawaban terkait dengan laporan keuangan dengan keterangan anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya yang akan mereka gunakan. Setelah rencana anggaran tersebut selesai dibuat, kami melanjutkan dengan perencanaan standar kualitas, di mana pada standar kualitas tersebut terdapat yang pertama ada nama kegiatan yaitu parenting, yang kedua standar kualitas yang diharapkan yaitu ada bukti prioritas dan post-test dengan nilai post-test minimal 70. Yang ketiga ada pihak yang bertanggung jawab, di mana pihak yang bertanggung jawab di sini adalah seluruh panitia pelaksanaan kegiatan dengan pihak yang memiliki verifikasi yaitu narasumber. Kemudian profil tim dan peserta anggota. Yang pertama ada Zulhijayanto sebagai ketua kelompok, kemudian yang kedua ada Fandi Ahmad sebagai PJ Perkap, yang ketiga itu ada Devi Kalkausari sebagai bendahara dan MC saat kegiatan, kemudian ada Maudi Sintia Larasati dan Siti Fatimah sebagai PJ Kesekretariatan dan PJ Konsumsi. Kemudian ada mitra pelaksana, yang pertama itu ada Kepala Desa Wirokerten, yang kedua itu ada pihak dari narasumber itu sendiri. Kemudian ada kontrak pelaksanaan tugas atau KPT dengan nama proyek parenting untuk meningkatkan peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar pada anak. Kontrak ini dimulai pada tanggal 26 Maret hingga 8 Mei dan ditandatangani oleh penerima kerja dan ketua kelompok.
Ini adalah jalur komunikasi yang kami buat. Contohnya yang pertama, koordinator kami, Sulhi Jayanto, lapor kepada tim Tripusat Pendidikan melalui media komunikasi WhatsApp serta komunikasi secara langsung. Untuk frekuensi laporannya adalah 3 hari sekali atau kondisional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Untuk keperluannya yaitu persetujuan pelaksanaan kegiatan parenting. Yang selanjutnya adalah rencana komunikasi. Komunikasi ini akan disampaikan pastinya kepada orang tua di Desa Wirokerten. Lalu tujuan dari komunikasi tersebut adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua di Desa Wirokerten untuk kami menyelenggarakan suatu proyek yang bermanfaat bagi orang tua dan anak-anaknya. Untuk media komunikasi yang kami gunakan dan manfaatnya adalah yang pertama untuk pertemuan tatap muka nantinya akan berisi tentang wawasan tentang parenting. Yang kedua WhatsApp, itu untuk proses pelaksanaan proyek dan pemantauan setelah parenting. Ada juga sosial media yang nantinya akan berisi foto-foto pada saat kegiatan berlangsung. Yang keempat adalah laporan tertulis yang akan berisi tentang pemaparan hasil evaluasi dan manfaat dari kegiatan parenting. Selanjutnya adalah perencanaan detail komunikasi untuk anggaran. Yang pertama untuk pertemuan tatap muka adalah Rp845.000, untuk WhatsApp dan sosial media masing-masing Rp25.000, dan laporan tertulis adalah Rp50.000 dengan total anggaran Rp945.000. Untuk pihak yang bertanggung jawab untuk pertemuan tatap muka adalah koordinator kami, Sulhi Jayanto. Selanjutnya untuk WhatsApp, sosial media, serta laporan tertulis adalah tanggung jawab dari tim Tripusat Pendidikan. Selanjutnya adalah frekuensi pertemuan. Yang pertama pertemuan tatap muka pada saat kegiatan parenting adalah 1 kali dalam 2 bulan. Yang kedua WhatsApp yang dilakukan oleh tim Tripusat Pendidikan akan melakukan pemantauan 2 kali dalam 1 minggu. Lalu untuk laporan tertulis diunggah setelah kegiatan parenting dan pemantauan selesai. Penilaian manfaat program. Manfaat utama yang kami rasakan dari kegiatan yang rencana akan dilaksanakan pada 26 Maret sampai 8 Mei 2023 di Balai Desa Wirokerten tersebut adalah 1. Dapat melaksanakan kegiatan parenting yang berdampak langsung pada orang tua untuk memotivasi belajar anak. Yang kedua, sebagai bentuk pengabdian yang dapat digunakan untuk mengisi portofolio UKIN. Yang ketiga, sebagai sarana menjalin silaturahmi dengan masyarakat luas di bidang pendidikan. Dan yang keempat, mendapatkan wawasan dari narasumber. Jika diberi nilai antara 1 sampai 10, nilai 1 sama dengan buruk, nilai 10 sama dengan bagus sekali, maka nilai 9 untuk manfaat yang diperoleh karena jika nantinya kegiatan parenting ini berhasil akan berdampak kepada hasil belajar anak. Dan nilai 9 atas keterampilan fasilitator karena kami menghadirkan narasumber yang kompeten dalam bidang tersebut. Dan nilai 8 atas kelancaran atau profesionalisme pelaksanaan kegiatan karena kami baru pertama kali mengadakan kegiatan parenting dan masih dalam tahap belajar. Manfaat program. Manfaat yang tercipta untuk narasumber yaitu meningkatkan skill, menambah jam terbang, dan menjalin relasi. Untuk orang tua yaitu menambah wawasan tentang bagaimana memberikan motivasi belajar kepada anak dan menjalin silaturahmi antar orang tua. Untuk mitra pelaksana, kampus, kepala desa, dan pamong yaitu menambah catatan kegiatan instansi. Untuk anak di rumah yaitu termotivasi untuk belajar, mendapat perhatian dari orang tua, dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Manfaat proyek, kegiatan parenting diharapkan berjalan dengan lancar dan orang tua antusias mengikuti kegiatan parenting. Melalui kegiatan parenting tersebut, orang tua dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber terkait bagaimana memotivasi belajar anak sehingga orang tua dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan yang dampaknya adalah hasil belajar anak dapat meningkat.